Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Umi Khadila SPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan, submateri pencemaran udara. Oke, yang pertama di sini adalah pengertian dari pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri itu adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik baik kimia biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga itu dapat menimbulkan eh, masalah kesehatan, mengganggu kenyamanan dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini polusi. Nah, polusi itu sendiri penyebabnya antara lain ada dua. Yang pertama adalah faktor alam, yaitu kebakaran hutan, aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik. Kemudian yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Namun di sini kebanyakan polusi udara itu disebabkan karena faktor dari manusia. Mengingat semua mengingat bahwa jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi terhadap pencemaran lingkungan di sekitar kita. Jadi semakin banyak penduduk, juga tingkat pencemarannya akan semakin tinggi jika tanpa diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan begitu. Kemudian gas penyebab pencemaran udara antara lain adalah CO2, SO2, NO atau nitrogen monoksida, kemudian gas metana dan klorofluorokarbon atau yang kita kenal sebagai CFC. Nah, semua itu bersumber dari asap kendaraan, asap pabrik, kemudian pembakaran. Seperti itu. Nah, di sini eh, dampak pencemaran udara dari CO atau karbon monoksida itu bisa mengganggu sistem pernafasan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini CO2 itu diikat oleh Hb karena makanya kenapa kita harus eh, ketika beraktivitas di luar kita kebanyakan harus menggunakan masker. Jadi tidak hanya karena ada COVID dan sebagainya. Jadi untuk menjaga kesehatan kita, kita juga perlu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar. Nah, jadi seandainya nah, kita tidak memakai masker ketika aktivitas di luar, nah itu menyebabkan di sini CO2 yang kita hirup itu akan diikat oleh Hb, kemudian jadilah HbCO2. Nah, di sini ini yang membuat pengikatan mengikat CO2. Hb itu kan fungsinya untuk mengikat karbon Hb itu kan berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi karena kebanyakan CO, akhirnya di sini Hb itu mengikat CO begitu. Nah, ini yang akan mengganggu aktivitas ketika mensuplai oksigen ke dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya yaitu, nah di sini CFC. Ya, kita tahu CFC itu digunakan banyak dalam barang pendingin, contohnya seperti AC, kemudian lemari es, serta bahan penyemprot baik parfum atau hairspray. Nah, ketika di atmosfer CFC itu akan bereaksi dengan lapisan ozon sehingga menyebabkan lapisan ozon itu berlubang. Nah, kalau misalkan lapisan ozon berlubang, otomatis filter, tidak ada filter atau pelindung yang melindungi bumi kita dari sinar UV gitu. Selanjutnya, nah, efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu disebabkan karena apa sih? Efek rumah kaca itu disebabkan karena CO. Salah satunya adalah gas karbon dioksida. Nah, dari efek rumah kaca ini akan menyebabkan yang namanya pemanasan global atau global warming. Nah, kita tahu bahwa sekarang pemanasan global itu sudah kita bisa rasakan secara nyata. Kenapa? Karena yang pertama memang suhu udara itu selalu meningkat. Nah, pada bulan-bulan sekarang kita juga merasakan sendiri bagaimana
panasnya ketika siang hari maupun malam hari seperti itu. Nah, itu bisa disebabkan karena pemanasan global. Nah, dampak dari pemanasan global itu adalah perubahan iklim secara global yang bisa kita rasakan seperti sekarang, kemudian kekeringan, kemudian mencairnya es kutub. Nah, kalau es kutub kita sudah mencair, maka permukaan air laut juga akan semakin naik seperti itu. Nah, permukaan air laut itu akan naik setiap tahunnya. Dari apa? Karena efek dari pemanasan global. Makanya mulai dari sekarang kita harus um, lebih peduli lagi terhadap lingkungan kita. Begitu. Informasi selanjutnya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti Laut Kutub Utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di Kutub Utara. Nah, di sini saya jelaskan, saya berikan beritahu. Kemudian hujan asam. Nah, hujan asam itu disebabkan karena tingginya kadar SO2, sulfur. Nah, itu disebabkan karena apa? Dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pembakaran batu bara dan sebagainya. Nah, itu ketika bereaksi dengan oksigen akan membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Akhirnya, nah ini SO2 dan N2 itu akan mengakibatkan yang namanya hujan asam. Nah, dampaknya apa hujan asam? Nah, dampaknya itu akan merusak tanaman, kemudian menyebabkan pencemaran perairan. Nah, namanya juga asam ya, jadi mengakibatkan makhluk hidup pasti akan mati begitu. Kemudian bagaimana sih cara kita mencegah dan mengatasi pencemaran udara? Oke, yang pertama yaitu kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. Nah, ini sharing. Jadi cara mengurangi bahan yang sulit terurai itu seperti apa? Nah, kita paham bahwa keseharian kita itu tidak lepas dari yang namanya plastik. Nah, kita belanja juga pakai plastik, kita kemana-mana juga pakai plastik, kita beli ini juga dikasih plastik. Nah, caranya gimana? Kurangi. Dengan cara apa? Kita bawa tas sendiri. Misalkan tas khusus belanja, kita bawa dari rumah sendiri. Setidaknya itu semua kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga yang ada di sekitar kita, begitu. Nah, itu akan berdampak kepada kehidupan kita untuk beberapa tahun ke depan. Nah, jadi kalau kita tidak punya kesadaran diri, kita tidak bisa mengajak uh, circle kecil kita ya seperti keluarga. Nah, itu gimana nanti dampaknya begitu. Makanya tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa menyumbang untuk mengurangi pencemaran seperti itu. Kemudian menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, Indonesia itu kan dikenal sebagai memiliki jumlah kendaraan banyak ya, jutaan bahkan. Nah, di sini maksudnya menggunakan kendaraan ramah lingkungan gimana? Contohnya seperti pakai motor listrik gitu. Kemudian alangkah lebih lebih apa ya? Lebih enak. Nah, gitu kalau kita menggunakan sepeda. Jadi sekalian kita menyumbang untuk mengurangi pencemaran, kemudian kita juga bisa sehat ya. Nah, kemudian mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan cara apa? Jadi kita ibaratkan kalau di Indonesia itu satu rumah saja kita pasti memiliki banyak kendaraan. Jadi ketika ada 4 anggota keluarga, empat-empatnya juga punya motor, belum lagi mobil. Nah, gimana sih caranya? Nah,
kalau misalkan kita berangkat kerja. Nah, makanya kenapa pemerintah juga menyediakan yang namanya kendaraan umum. Nah, fungsinya juga seperti itu. Kemudian yang keempat adalah stop merokok, karena rokok itu salah satunya juga penyumbang untuk pencemaran udara. Kemudian yang kelima, menggunakan produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan seperti apa? Yang tadi, yang pemakaian alat rumah tangga yang pakai yang non CFC tadi. Kemudian tidak membakar sampah. Nah, di sini kebanyakan memang orang-orang untuk menghilangkan sampah-sampah itu dengan cara membakar. Sebenarnya itu tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan yang namanya polusi udara seperti itu. Jadi gimana caranya kita pilah mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Nah, hubungannya tadi dengan mendaur ulang sampah seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah menanam pohon. Nah, ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Pohon itu sangat penting untuk kehidupan kita, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pohon yang menyediakan oksigen bagi manusia dan juga hewan begitu. Jadi sebisa mungkin kita paling tidaklah di rumah harus ada yang namanya tanaman begitu. Kemudian menanam pohon itu juga fungsinya untuk apa ya, estetik juga kan. Nah, seperti itu. Jadi menanam pohon itu sangat-sangat penting untuk mengurangi polusi udara di sekitar kita. Kemudian selanjutnya adalah mendaur ulang sampah yang saya jelaskan tadi, dengan tidak membakar sampah dengan cara mendaur ulang sampah. Kemudian yang terakhir adalah memasang alat penyaring udara. Nah, ini khusus industri-industri besar biasanya. Nah, itu kan pasti sebelum mendirikan industri itu kan pasti sudah ada amdalnya ya, analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu dengan cara apa? Memasang alat penyaring udara. Mungkin seperti itu. Eh, Selanjutnya yaitu nah, bumimu adalah nafasmu. Jadi ketika kamu tidak menjaga bumimu, otomatis kamu tidak akan bisa bernafas. Makanya lindungi bumi kita, dimulai dari kita sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon masukannya dan kritiknya. Silahkan di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.